Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Apapun aktivitas kalian yang sedang dijalani, semoga berjalan dengan lancar ya. Ngomong-ngomong, kalian pernah gak sih ngalamin atau melihat suatu hal seperti ini? Misalnya, laki-laki yang suka masak, tiba-tiba dibilang, kok kamu suka masak? Ngapain? Mending cewek aja yang ngelakuin itu. Atau misalnya, ada perempuan yang punya impian tinggi pada pendidikannya. Lalu ada yang berkomentar, waduh, gak usah tinggi-tinggi pendidikannya. Nanti juga pas nikah kamu di rumah. Pernah kan? Sepertinya hal-hal seperti itu lumayan sering terjadi ya di sekitar kita. Walau bukan kita pribadi yang mengalaminya, tapi nyatanya banyak orang di luar sana yang mengalami hal seperti ini loh. Dulu aku juga sempat percaya kalau cowok itu harus begini dan cewek itu harus begitu. Tapi makin dewasa aku mulai sadar, tunggu deh, kenapa kita suka banget ngotak-ngatikin orang hanya karena mereka laki-laki atau perempuan? Apa memang ada aturan resmi yang bilang kalau kamu laki-laki kamu harus suka ini, dan kalau kamu perempuan cuman boleh ngelakuin itu? Itulah yang disebut stereotip gender. Secara definisi, stereotip gender adalah pandangan yang mengeneralisasikan karakteristik dan peran laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka. Sebenarnya stereotip ini sudah mulai tertanam sejak kecil. Contoh paling umum saat kita masih kecil adalah ketika anak laki-laki bermain boneka. Dia sering dibilang gak jantan. Atau ketika anak perempuan suka main bola, dibilang, kok kayak cowok sih? Akibatnya, anak-anak ini mulai merasa bahwa ada batasan untuk apa yang boleh mereka lakukan. Padahal, bermain adalah cara mereka belajar dan mengeksplorasi dunia. Banyak dampak negatif dari isu ini. Pertama, membatasi potensi individu. Ketika seseorang dilarang melakukan hal yang mereka sukai hanya karena gendernya, mereka jadi kehilangan kesempatan untuk berkembang. Kedua, menguatkan ketidaksetaraan gender. Stereotipe ini memperkuat ketimpangan antara pria dan wanita, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Ketiga, menghambat kebebasan diri. Orang jadi takut untuk menjadi diri sendiri karena takut dihakimi atau dianggap tidak sesuai norma. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah ini semua? Nah, pertama, berhenti menghakimi orang hanya karena mereka berbeda dari stereotipe yang kita kenal. Kedua, dukung orang di sekitar kita untuk mengejar apapun yang mereka sukai, tanpa peduli apakah itu dianggap feminim atau maskulin. Dan yang terakhir, sebarkan kesadaran soal stereotipe gender ini ke sebanyak mungkin orang. Seperti pada halnya yang terjadi di lingkungan organisasi intrasekolah di SMA Negeri 10 Bogor. 2 dari 3 ketua organisasi tersebut merupakan seorang perempuan, yang berarti stereotip dan diskriminasi terhadap jenis kelamin sudah dipatahkan dalam lingkungan sekolah saat ini. Karena sejatinya, setiap individu merupakan pemimpin terhadap hidupnya masing-masing. Maka dari itu, mari kita tinggalkan stereotipe diskriminasi buruk yang dapat menghambat perkembangan setiap individu, agar semua masing-masing individu dapat mencapai kualitas terbaik dari setiap individu, dan menjadi bangsa yang lebih baik dari generasi sebelumnya.